Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Agus Tiada, hadir kembali di Special Talk Show hari ini. Dan tentunya juga saya tidak sendiri lagi, sudah bersama para ahlinya, para pakarnya di bidangnya. Saya langsung kenalan saja dengan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Faisal Abdul Nasir MH, selaku Kepala BNNP Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Iya, Pak, nih tatapan mata ini dalam nih, Pak ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Faisal, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Aceh TV. Ya, tapi saya mungkin minta bantuan Pak Faisal nih. Mungkin bisa memperkenalkan ini beberapa kandidat nih atau bagaimana nih, Pak? Ini ahli-ahlinya yang membantu pekerjaan saya setiap hari. Bisa kenalkan langsung? Iya. Saya Sayuti di Bapak Sayuti. Rehabilitasi. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Sayuti. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ismardi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Iya, Bapak Ismardi SEMA ini selaku Kabid P2M ya, Pak ya. Baik, terima kasih banyak sudah ada di Studio CTV, Pak. Dan yang terakhir ada Bapak Oki. Pak Mas Duki SH, kasih pencegahan. Ini pencegahan apa aja nih, Pak? Pencegahan dari penyalahgunaan narkotika. Baik, dah artinya nih pemirsa kita akan membahas program BNNP dalam P4GN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya P4GN ini adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Betul ya, Pak ya? Betul. Correct, 100%. Baik, nah P4GN ini adalah upaya sistematis berdasarkan data. Betul ya Pak Faisal? Mungkin Pak Faisal bisa lebih menjelaskan ini seperti apa sistematis berdasarkan data. Secara juga banyak pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk juga saya nih sebagai orang awam nih Pak. Saya butuh sekali informasi tentang BNNP dan kemudian P4GN. Silakan. Baik, Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari BNNP Aceh ini sudah bersama-sama dengan BNNP Pusat RI, kita datanya itu melalui Pusat Penelitian Puslidatin yang ada di Jakarta, dan kita bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat UI dan LIPI. Dan salah satunya yang bisa kita ambil bahwa Aceh ini adalah peringkat 7 dari jadi tapi alhamdulillah dulu tahun 2016 peringkat 5, sekarang sudah turun peringkat ke-7, alhamdulillah. Namun yang kita waspadai bahwa dari Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat bahwa kita sangat mewaspadai bahwa 1 dari 100 pelajar yang ada di Aceh ini sudah menggunakan narkoba. Dan data-data yang muncul yang seketika bahwa 2 bulan ini kita sudah melakukan pengungkapan kasus menangkap narkoba dari tadi P4GN sudah 140 kilo sabu. Jadi bisa kita melihat sendiri bahwa kita harus mewaspadai dengan adanya peredaran gelap narkoba di Aceh ini. Maka saya dalam melaksanakan P4GN di sini dibantu saya dari Kabid Berantas, yaitu namanya Pak Amanto. Saat ini baru melaporkan kepada saya lagi pemusnahan ladang ganja di Lamteba. Lamteba seluas 4 hektar. Nah, di sini ada Pak Sayuti, ahlinya untuk dalam rangka penanganan rehabilitasi pecandu dan pengguna narkoba. Di sini nanti dari P4GN dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pencegahan penggunaan narkoba. Itulah mudah-mudahan dengan adanya partisipasi masyarakat semuanya, kegiatan BNP di Aceh ini mudah-mudahan lancar. Dan juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat ya Pak ya? Wah, kalau nggak dapat dukungan masyarakat, ya kami di tahun 2018 itu hampir 2000 kilo dapat. Dan juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sayuti untuk dalam rangka penyembuhan, rehabilitasi, Pak Ismardi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pak Mas Duki dalam rangka pencegahan. Itu sudah kita lakukan. Jadi kelas yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada kami sangat berterima kasih, dan kami tidak bisa memberikan apa-apa karena ini adalah amanah yang diberikan pimpinan kepada kami
tugas di Aceh ini untuk supaya Aceh ini bebas tanpa narkoba. Luar biasa sekali ya Pak Bis. Gitu Mbak Itia, serius sekali. Mbak Tianya serius. Oke, baik pemirsa, nanti di segmen kedua kami membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar narkotika, seputar program dari BNNP Aceh, ataupun mungkin juga ada yang mau menginformasikan di mana tempat-tempat rawan narkoba misalkan. Nah, saya ke Pak Sayuti. Pak Sayuti, tadi Pak Faisal sempat menyebutkan ini ada 4 hektar di Lamteba. Ini prosesnya sendiri, kemudian dalam 4 hektar ini siap panen atau bagaimana nih Pak Sayuti? Siap panen. Mungkin kalau masalah ladang ganja ini mungkin lebih tepatnya ke Pak Kain langsung. Pak Faisal. Rehabilitasinya. Ya. Kalau saya mungkin lebih konsentrasi nanti adakah di antara mereka mungkin yang sudah menggunakan narkotika atau menggunakan ganja dan segala macam, itu nanti kita rekrut, kita kumpulkan mereka, kita bawakan ke klinik kita punya klinik pertama. Oke. Nah, jadi kita rawat di sana nanti jangan sampai mereka bisa mengkonsumsi lagi. Karena kalau kita biarkan ini, walaupun di samping mereka bertani ganja, kita khawatir mereka juga mengkonsumsi ini. Nah, kalau seandainya mereka mengkonsumsi, di samping kita memberantas, memusnahkan ladang ganja tadi, kita kumpulkan juga mereka-mereka yang sudah menyalahgunakan. Oke, baik, kita alihkan pertanyaan nih Pak Sayuti. Jadi masih ke Pak Sayutinya untuk rehabilitasi narkoba nih Pak. Butuh waktu berapa lama untuk si pecandu ini agar mereka terbebas atau dikatakan sembuh misalkan? Ya, kalau dikatakan sembuh ini susah untuk sembuh untuk sebuah kasus penyalahgunaan narkotika, paling tidak pulih saja, berhenti dari mengkonsumsi. Karena kalau sembuh kan sudah ceritanya tentang fisiknya itu ada gangguan-gangguan yang sulit untuk dipulihkan. Jadi masa waktu atau rentang waktu yang dibutuhkan untuk sampai mereka pulih itu relatif, tergantung berapa parah dia mengkonsumsi narkotika dan juga tergantung pada jenisnya. Itu kisaran waktu antara 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 10 tahun itu tetap kita lakukan pembinaan, pendampingan sehingga mereka memang benar-benar bisa terbebas dari narkotika. Efek dari mereka sendiri seperti apa Pak? Efeknya tergantung juga narkotika tadi, bisa mulai dari efek halusinasi sampai kepada gangguan daripada memori pada otak. Nah, di samping juga terjadi gangguan pada fisik, kerusakan fisiknya, kulitnya, matanya dan sebagainya. Saya sih mendengar seperti ada yang sakau katanya. Bisa jadi. Bisa jadi juga seperti itu. Kalau untuk Aceh sendiri ini paling banyak yang menjadi pecandunya nih dari kalangan anak-anak muda kah atau umur di atas 40-an Pak? Iya. Kalau dari hasil survei nasional itu yang dilakukan oleh UI bersama BNN itu masih penggunaannya di ganja, dan rata-rata usia pengguna itu di usia pekerja malah. Usia pekerja. Nah, usia pekerja. Mereka mengkonsumsi itu umumnya menggunakan bahan-bahan yang bisa meningkatkan daya kerja mereka. Nah, jadi makanya cenderung pada pekerja. Kalau si remaja ini lebih mengkonsumsi narkotika ini untuk mendapatkan efek halusinasi itu tadi. Nah, jadi ini menariknya seperti itu. Sepertinya di masyarakat menganggap bahwa remaja ini jauh lebih banyak mengkonsumsi daripada pekerja. Sementara hasil survei sendiri menyebutkan bahwa pekerja ini yang jauh lebih banyak. Angka pekerja sendiri itu mencapai 67%. Hampir seluruhnya. Penyalahguna dari 100% penyalahguna, 67% itu adalah di penyalahguna di pekerja. Kalau sedangkan remaja itu sekitar 27%. Itu hampir semuanya direhabilitasi atau diproses hukum? Nah, itu dia masalahnya. Kadang-kadang mereka di lapangan itu sulit untuk kita ajak direhabilitasi. Yang pertama, apalagi penyalahguna pemula itu, mereka masih sangat menikmati, diajak rehabilitasi mereka nggak mau. Kendalanya? Nah, kendalanya mereka menikmati. Nah, jadi menikmati. Yang kedua, mereka-mereka yang sudah mengkonsumsi, sudah jenuh, sudah kapok, sudah sakau tadi, nah mereka baru mengakses layanan rehabilitasi. Dan itu juga kalau di tempat kita ini kan masih tabu, tertutup, mereka nggak mau di tempat-tempat umum terbuka. Jadi mereka lebih cenderung mencari layanan-layanan swasta, misalnya yang tertutup, privasinya bisa dijaga, kira-kira seperti itu. Baik, saya lebih tertarik untuk mengetahui di mana tempat rehabilitasi yang ada di Banda Aceh, Pak. Kalau di Banda Aceh ada beberapa tempat. Yang pertama di klinik pertama kita sendiri itu sudah standby dari tahun sekian 2010 sudah kita lakukan. Kemudian di rumah sakit jiwa itu ada Rumah Harapan Petanyo. Kita aktif juga melakukan layanan rehabilitasi. Kemudian ada 4 tempat layanan rehabilitasi milik swasta. Pak,
Wow, miris sekali ya anak muda sekarang lebih suka menikmati ya. Ini jadi PR kita semuanya juga nih, orang tua juga dan juga lingkungannya. Baik, saya ke Pak Ismardi. Pak Ismardi, mungkin Anda juga bisa membantu. Ini Anda sebagai Kabid Pencegahan dan juga Pemberdayaan Masyarakat. Adakah mungkin dari petugasnya atau dari anggotanya sendiri untuk terjun langsung ke beberapa sekolah-sekolah yang ini kita bisa dikatakan narkoba ini kan sasarannya anak-anak muda untuk merusak generasi masa depan. Seperti apa menurut Anda Pak Ismardi? Silakan. Jadi terkait penyalahgunaan narkoba yang ada di khususnya yang ada di Banda Aceh ini khususnya dan di Aceh pada umumnya ini sudah terkena kepada semua kalangan masyarakat dan tidak ada desa yang ada di Aceh ini yang tidak terkena yang namanya narkoba. Semuanya kena. Semua kampung kampung yang di Aceh ini terkena narkoba, sehingga data BNN itu mengatakan bahwa 63.000 korban penyalahguna yang ada di Aceh. 63.000. Ini hasil survei daripada BNN dan bersama dengan. Ini di tahun? Ini tahun 2017. 2017. Baik. Ini data ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh BNN? Kita BNN Aceh mungkin hampir setiap hari itu kita ada melakukan istilahnya BNNP menyapa. Ada program BNNP Aceh dengan mobil patrolinya, mobil kelilingnya gitu itu keliling ke semua desa, semua kampung dan jalan-jalan umum untuk menghimbau supaya masyarakat tidak menggunakan yang namanya narkoba, menjauhi narkoba dan tidak ada yang menjadi kurir daripada narkoba. Baik. Jadi untuk di Kota Banda Aceh sendiri lebih untuk tahun 2019 ini Pak Ismardi lebih menurun atau lebih meningkat? Untuk tahun 2018 kemarin, 2019 sih belum. Ya. Baru. Ada penurunan. Alhamdulillah. Seperti sampaikan Bapak Kepala tadi. Emang awalnya kita di urutan 5, sekarang kita ada di urutan 7. Emang data survei terakhir terkait dengan 2018 ini belum dikeluarkan karena ada beberapa mungkin kendala yang mungkin dalam beberapa waktu yang tidak lama lagi mungkin akan ada data yang terkait hal tersebut. Jadi banyak sekali program-program BNN yang kita lakukan. Salah satunya juga kita akan melakukan upaya menciptakan kampung bersinar. Jadi kampung bersih daripada narkoba. Jadi kami juga mengarahkan supaya kampung-kampung ini tanpa dukungan masyarakat desa, masyarakat kampung, tidak ada dukungan daripada semua komponen, baik tidak harus BNN aja yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, maka tidak akan ada apa-apanya BNN ini. Makanya kita menyarankan juga kepada seluruh masyarakat desa, masyarakat kampung yang ada di Aceh ini di mana saja untuk bagaimana ada istilahnya ada pagi kampung. Bagaimana cara pagi kampung ini jalan supaya tidak ada narkoba yang beredar khususnya di kampungnya. Oke, baik. Oke, bantu jawab nih Pak. Tadi udah disebutkan oleh Pak Ismardi ada program, salah satunya program Kampung Bersinar. Bersih? Narkotika. Oke, ini apakah pilot projectnya sendiri dari BNNP Aceh? Iya, sebenarnya Desa Bersinar ini diluncurkan dulu di BNN bersama Mendagri. Kemudian Kepala BNNP Aceh mempunyai prakarsa atau memprakarsai bahwa di Aceh ini harus lebih cepat daripada daerah lainnya. Kemudian dibuatlah 85 kampung seluruh Aceh menjadi pilot project untuk menjadi desa bersih narkotika dan tersebar di 10 kota kabupaten yang ada BNNK-nya. Maksud dari desa bersinar itu adalah menciptakan kesadaran umum kolektif masyarakat. Karena kalau setiap masyarakat sadar bahwa narkotika itu berbahaya, kemudian pasti tidak akan pakai. Kemudian kalau menyadari bahwa narkotika itu juga haram di agamanya, maka masyarakat tidak akan mau menerima bantuan-bantuan yang dihasilkan dari penyalahgunaan narkotika. Oke, satu lagi Pak Oki, banyak sekali macam-macam jenis narkoba. Mungkin juga Pak Oki bisa ikut menjelaskan juga nanti kepada masyarakat ya Pak ya. Kita tahan dulu ya Pak. Oke, baiklah pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.